Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, baik jasmani maupun rohaninya. Perkenalkan, saya Apriska Pratiwi dari kelas Y7A. Di sini saya bermaksud untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah pembelajaran kompetensi mengajar biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul morfologis dan metagenesis tumbuhan, di mana di dalamnya mencakup ciri-ciri morfologi tumbuhan, metagenesis, dan contoh metagenesis itu sendiri pada tumbuhan paku dan lumut, serta peranannya untuk keberlangsungan hidup di bumi. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan materi yang diberikan bisa bermanfaat ya. Untuk pembukaan materi kita akan membahas apa itu morfologi tumbuhan, dan apa itu morfologi biologi. Apakah ada yang sudah tahu? Baik, jika belum ada, mari kita lihat apa itu pengertiannya ya. Apa itu morfologi? Morfologi secara harfiah berarti pengetahuan tentang bentuk atau morfos. Sedangkan apa itu morfologi biologi? Morfologi biologi merupakan ilmu tentang bentuk mekanisme, terutama hewan dan tumbuhan yang mencakup bagian-bagian tumbuhan atau hewan itu sendiri. Kemudian apa itu morfologi tumbuhan? Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bentuk-bentuk bagian luar organ-organ tumbuhan maupun fungsinya. Jadi misalkan bagian-bagian bunga, fungsinya apa saja, seperti itu. Baik, sebelum masuk lebih dalam pada materi, kita absensi terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Izin sakit atau lainnya misalnya? Baik, alhamdulillah hari ini bisa hadir semua ya. Semoga materi yang diberikan hari ini dapat dipahami dan juga bisa dimengerti oleh adik-adik semua ya. Mari kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Selanjutnya ada organ penting tumbuhan. Yang pertama ada organum nutritivum, terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ nutritivum juga dikenal sebagai alat hara. Kemudian selanjutnya ada organum reproduktivum atau sebagai alat reproduksi pada tumbuhan, terdiri atas bunga, buah, dan biji. Kemudian ada organ aksesoria, yaitu berupa rambut, bulu atau disebut pilus, kemudian ada sisik disebut lepis, kemudian ada letisel atau letikulus, dan masih banyak yang lainnya. Ada kormus. Kormus merupakan tumbuh-tumbuhan pada paku dan tumbuhan berbiji atau disebut kormopita. 3 bagian pokok tumbuhan terdiri dari yang pertama akar, kemudian yang kedua batang, yang ketiga daun. Akar dimana disebut radi, batang disebut caulis, dan daun disebut folium. Bagian morfologi dari plos atau bunga. 4 bagian utama bunga dari luar ke dalam. Yang pertama, kelopak bunga atau kalik. Kemudian yang kedua, mahkota bunga atau corolla, yang biasanya tipis, berwarna-warni untuk memikat serangga. Jadi jika adik-adik bisa lihat di slide yang berwarna pink, pada bagian bunga itu disebut corolla. Jadi jika adik-adik ditanya oleh rekan atau oleh orang tua, bagian bunga yang warna-warni ini apa? Jadi adik-adik sudah bisa menjelaskan bahwa itu merupakan mahkota bunga atau bahasa ilmiahnya corolla. Kemudian yang ketiga ada alat kelamin jantan atau adresium. Dari bahasa Yunani disebut adros oikia atau rumah pria, berupa benang sari yang kita bisa lihat pada slide ya. Kemudian yang keempat ada alat kelamin betina atau gynosium. Dari bahasa Yunani disebut gynaikos oikia atau rumah wanita, yaitu berupa putik. Kemudian fungsi bunga yaitu sebagai alat reproduksi dan sebagai menghasilkan biji dan buah. Seperti tadi sudah dibahas bahwa bunga termasuk kepada organum reproduktivum. Ini bagian morfologi dari caulis atau batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Pada awal pembentukannya, batang berasal dari batang lembaga embrio di dalam biji. Selanjutnya, batang berkembang dari meristem apikal. Perkembangan meristem apikal pada tumbuhan dikotil dan monokotil berbeda
sehingga susunan anatomi batang kedua jenis tumbuhan tersebut berbeda. Batang terbagi atas dua bagian. Pertama batang dikotil, yang kedua batang monokotil. Bisa dilihat ada batang dikotil pada sisi sebelah kiri saya, itu bisa dilihat bagian berkas pengangkutnya itu tersusun menjadi lingkaran, sedangkan pada bagian sisi kiri saya itu terdapat batang pada tumbuhan monokotil, di mana berkas pengangkutnya tidak tersusun membentuk lingkaran tetapi menyebar. Sebelah kanan paling ujung kita bisa lihat di situ ada tumbuhan. Kita bisa melihat di situ ada bagiannya, bagian ada daun, kemudian ada meristem apikal tunas atau tunas ternal, ada tunas aksilar, kemudian ada nodus, ada internodus. Internodus itu jarak antar satu helai daun ke cabang helai daun berikutnya. Kemudian kalau nodus itu bagian daun misalkan terkelupas atau jatuh, ada bagian bulatnya itu disebut nodus. Kemudian ada jaringan pembuluh. Di bawah kita lihat ada meristem apikal akar, ada tudung akar, ujung akar, rambut akar, bisa terlihat pada slide ya. Nah, bagian morfologi dari folium atau daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Bentuk daun sangat beragam, namun biasanya berupa layan, bisa tipis ataupun tebal, tergantung jenis daunnya. Gambaran dua dimensi daun digunakan sebagai pembeda bagian bentuk daun. Bentuk dasar daun membulat dengan variasi cuping menjari atau menjadi elips dan memanjang. Fungsi folium atau daun yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis, kemudian sebagai organ pernapasan, sebagai tempat terjadinya gutasi, dan sebagai alat perkembangbiakan vegetasi, di mana kita sudah melihat bahwa daun ini merupakan termasuk kepada organum nutritivum, yaitu sebagai alat tahara. Kita bisa lihat di bagian sebelah di slide kita lihat ada gambar daun monokotil dan daun dikotil. Di situ kita bisa membedakan pada daun monokotil dia lebih memanjang, jari-jarinya memanjang dan segaris, sedangkan pada bagian daun dikotil itu bagian daunnya menyirip, kemudian berkas pembuluhnya itu, pembuluh daunnya kita bisa lihat di situ menyebar ya, tidak beraturan atau lurus seperti pada daun monokotil. Contoh morfologi daun berdasarkan tepi daun atau leaf margin. Kita bisa lihat di situ berbagai bentuk morfologi daun berdasarkan tepi daun ya. Di situ ada yang menjari, ada yang bergerigi, ada juga yang menyirip, ada juga yang seperti segitiga ya. Itu bentuk-bentuk daun berdasarkan tepi daun. Kemudian di sebelahnya ada gambar lapisan daun, di mana ada kutikula, ada epidermis atas, ada jaringan palisade, jaringan pilum, kemudian ada jaringan epidermis bawah, ada jaringan spongiosa, kemudian ada stomata, dan ada kutikula bawah. Selanjutnya ada bagian morfologi dari fructus atau buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji atau ovulum yang masing-masing mengandung 2 sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, terbentuknya daging buah dan kulit. Lalu kita bisa lihat itu ada gambar buah, bagian-bagian buah, ada exocarp, mesocarp, dan endocarp. Exo merupakan bagian luar buah, meso merupakan bagian tengah buah, dan endo merupakan bagian dalam buah. Dan ada bagian biji atau seed. Pada buah dikotil, biji tertutupi oleh daging buah, dan biji berkeping lebih dari satu. Kemudian pada buah monokotil, biji tidak tertutupi oleh daging, dan biji berkeping satu. Bagian morfologi radik atau akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan. Jelas, akar merupakan 3 bagian komponen utama dari tumbuhan. Yang pertama ada akar, batang, kemudian ada daun. Kemudian sifat-sifat akar atau radik. Bagian tumbuhan yang biasanya terdapat dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau menuju ke air yaitu hidrotrop, meninggalkan udara dan cahaya jelas. Kemudian tidak berbuku-buku jadi juga tidak beruas-ruas, tidak mendukung daun atau sisik maupun bagian lainnya. Kemudian warna tidak hijau, biasanya warna putih atau kekuning-kuningan. Kemudian tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah pesat dengan bagian permukaan tanah. Ujungnya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Jelas fungsinya ini untuk mempermudah akar mencari unsur-unsur hara atau zat-zat makanan di dalam tanah. Kemudian fungsi akar bagi tumbuhan. Yang pertama memperkuat berdirinya tumbuhan. Mungkin jika tidak ada akar, tumbuhan akan lebih mudah goyah.
Kemudian menyerap air dan zat makanan yang terlarut di dalam air tersebut dari dalam tanah. Mengangkut air dan zat makanan yang sudah diserap ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jelas karena akar merupakan bagian dari organum nutritivum. Sebagian digunakan untuk dapat menyimpan cadangan makanan. Pada sebagian tumbuhan ada yang menyimpan cadangan makanannya di bagian akar. Contohnya itu pada ubi, pada kentang, singkong, kemudian ada juga umbi lapis yang kita kenal sebagai bawang merah dan bawang putih. Berbagai bentuk itu merupakan bagian dari akar yang dimodifikasi menjadi tempat pencadangan makanan. Secara umum, akar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akar serabut, akar tunggal, dan akar adventif. Di mana akar serabut, kita bisa lihat pada slide, pada tumbuhan yang akarnya menyebar dan bentuknya lebih kecil-kecil itu disebut akar serabut. Dan pada bagian gambar yang tengah memiliki inti pokok akar atau inti bagian akar yang paling besar di bagian tengahnya itu merupakan contoh dari akar tunggal. Kemudian akar adventif itu akar yang biasanya hidup atau tumbuh di bagian luar tanah atau di bagian atas tanah. Contohnya seperti akar gantung pada pohon beringin, kemudian akar merambat pada tanaman anggur contohnya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Lalu kita bisa lihat ada epidermis pada akar, kemudian dengan cabang akar, kemudian meristem dasar atau protoderma, meristem apikal, tutup akar. Kita bisa lihat di bagian sebelah ujung, gambar yang paling ujung, kita bisa lihat di bagian ujung masih kita bisa perbesar lagi. Itu contoh yang paling ujungnya itu ada rambut akar, atau ada juga stel atau korteks. Kemudian kita bisa lihat ada prokambium dan meristem apikal yang paling ujung. Bagian tumbuhan yang merupakan metamorfosis dari bagian pokok tubuh tumbuhan. Yang pertama ada kuncup atau gema, kemudian ada bunga yaitu klos, ada duri atau spina, kemudian ada alat-alat pembelit yaitu sirhus, kemudian ada ubi, tuber, ada rimpang disebut juga rizoma, dan ada umbi lapis yaitu bulbus. Peranannya untuk keberlangsungan hidup mengacu pada organisme hidup yang berasal dari kingdom Plantae. Kingdom Plantae sangat luas, mencakup hampir 300.000 spesies. Ciri-ciri tumbuhan menjadi pembeda dengan organisme lainnya. Ciri-ciri tumbuhan bisa berbeda tiap klasifikasinya. Tumbuhan menghasilkan sebagian besar oksigen dunia dan penting dalam rantai makanan. Jadi perannya untuk keberlangsungan hidup apa? Jadi perannya yaitu untuk memproduksi oksigen yang ada di dunia dan sebagian penting untuk rantai makanan. Contohnya, jika tidak ada tumbuhan, maka tidak akan ada oksigen. Manusia tentu tidak bisa hidup. Kemudian, contoh lain, jika tidak ada tumbuhan, maka hewan jenis satu atau konsumen satu yang memakan tumbuhan atau rumput, misalnya kelinci, dia tidak bisa makan. Kemudian dia mungkin saja bisa mati atau mungkin bisa punah. Kemudian setelah dia punah, maka konsumen tingkat 2 atau karnivora tidak dapat memakan daging. Nah, kemudian dia juga bisa punah. Kemudian setelah dia punah, maka hewan predator akan memakan apa? Kita pun akan memakan apa? Seperti itu contoh kecilnya ya. Kemudian sebagian besar tanaman memiliki ciri-ciri tumbuhan yang umum. Tumbuhan secara umum dibagi menjadi 3 klasifikasi, meliputi yang pertama tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Ciri-ciri tumbuhan membutuhkan sinar matahari, membutuhkan air dan udara untuk tumbuh. Ciri-ciri tumbuhan bisa dilihat dari karakteristiknya, cara berkembang biaknya, dan habitatnya. Tumbuhan secara umum yang pertama yaitu autotrof. Autotrof itu tumbuhan mampu membuat makanan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Kemudian yang kedua, melakukan fotosintesis. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan pembuatan nutrisi seperti gula dari energi cahaya dan karbon dioksida. Fotosintesis terjadi pada organel sel yang disebut kloroplas yang mengandung klorofil dan karotenoid, molekul yang menyerap energi cahaya dan mengubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Yang ketiga ada organisme multiseluler. Tumbuhan termasuk pada sel eukariotik, di mana sel ini relatif besar dengan inti yang benar dan organel lain yang melakukan fungsi tertentu. Sel tumbuhan dibedakan oleh dinding selnya yang mengandung selulosa, kloroplas yang melakukan fotosintesis, dan vakuola sentral besar yang menampung air dan membuat tumbuhan menjadi turgid. Jadi pada sel hewan itu tidak terdapat kloroplas atau zat hijau daun, dan terdapat vakuola namun vakuolanya kecil, beda dengan tumbuhan. Sel tumbuhan vakuola lebih besar karena berfungsi untuk menampung air. Kemudian keempat ada reproduksi. Tumbuhan bereproduksi secara seksual dan aseksual dan memiliki apa yang dikenal sebagai pergantian
generasi. Pada tumbuhan, dua gamet haploid bergabung membentuk menjadi zigot diploid. Zigot diploid ini membelah melalui mitosis menjadi organisme multiseluler. Tumbuhan secara umum yang kelima ada stasioner. Tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri. Akibat sifatnya yang pasif ini, tumbuhan harus beradaptasi secara fisik atas perubahan lingkungan dan gangguan yang diterimanya. Jadi, tumbuhan itu tidak dapat bergerak. Apakah adik-adik di sini pernah melihat tumbuhan itu berjalan? Tentu saja tidak, karena sifatnya yang stasioner. Kemudian, memiliki klorofil. Ciri-ciri tumbuhan secara umum saja ada memiliki klorofil. Jelas karena tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis yang dimana memerlukan klorofil. Ciri-ciri yang segera mudah dikenali pada tumbuhan adalah warna kehijauan pada bagian daunnya atau kuning yang dominan akibat pigmen klorofil yang berperan vital dalam proses penangkapan energi melalui proses fotosintesis. Tumbuhan bisa menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Ciri-ciri tumbuhan bryophyta atau lumut. Pertama, lumut biasanya tumbuh di tempat lembab seperti dasar hutan, di batang pohon, di dinding sumur, tebing, kulit kayu yang lapuk atau lembab. Kemudian, yang kedua, struktur tubuh lumut mempunyai generasi gametofit. Gametofit adalah sebuah fase metagenesis yang merupakan pergiliran keturunan. Yang ketiga, tumbuhan lumut berwarna hijau karena mengandung pigmen klorofil. Yang keempat, tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh seperti pada tumbuhan paku. Jadi, dia tidak mempunyai pembuluh kapiler seperti xilem dan filum. Kemudian yang kelima, dinding sel yang terdiri atas selulosa. Yang keenam, daun tumbuhan lumut tersusun atas lapis sel berukuran kecil, sempit, panjang, serta mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Kemudian yang ketujuh, tumbuhan lumut mempunyai lapisan pelindung berupa kutikula dan gametagia. Yang kedelapan, akar lumut berupa rhizoid. Yang kesembilan, sperma tumbuhan lumut diproduksi oleh Antheridium, sedangkan ovum diproduksi oleh Archegonium. Yang 10, lumut tidak mempunyai batang, daun, dan akar yang sebenarnya. Kemudian yang 11, lumut dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Kedua cara perkembangbiakan itu berlangsung silih berganti sehingga terjadi pergantian keturunan. Ciri-ciri tumbuhan Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Pertama, persebaran tumbuhan paku mulai dari hutan primer, hutan sekunder, dan alam terbuka, baik dataran tinggi, dataran rendah, lingkungan yang basah, lembab, kering, rindang, ataupun pinggir jalan sekalipun. Kemudian yang kedua, tumbuhan paku dapat berbentuk pohon yang biasanya tidak bercabang, semak, epirit, kemudian tumbuhan merambat, mengapung di air, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, tumbuhan paku secara anatomi sudah memiliki pembuluh angkut, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh filum. Kemudian akar tumbuhan paku umumnya mempunyai akar adventif, di mana tadi sudah dibahas bahwa akar adventif merupakan akar yang tumbuh pada bagian luar tanah atau di atas tanah. Kemudian yang kelima, batang tumbuhan paku bercabang-cabang menggarp atau dikotom. Yang keenam, secara umum tumbuhan paku dikenal dengan daunnya yang tumbuh dari tunas yang menggulung. Kemudian yang ketujuh, tumbuhan paku memiliki solus yang merupakan bagian paku yang terletak di permukaan bawah daun paku dan bagian dari kelompok sporagia. Kemudian yang kedelapan, tumbuhan paku dapat bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan gemae dan reproduksi generatif dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Jenis tumbuhan pada tumbuhan biji, di mana tumbuhan biji terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka kita sebut gymnospermae, dan tumbuhan biji tertutup kita sebut angiospermae. Di tumbuhan biji tertutup atau angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu berkeping satu monokotil dan berkeping dua, yaitu dikotil. Tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Yang pertama, letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun buah atau carpellum. 2. Bunganya tidak sejati, tidak memiliki mahkota atau kelopak, bunganya disebut strobilus. Kemudian yang ketiga, biasanya punya akar tunggang, meskipun ada juga yang berakar serabut. Yang keempat, daun kaku, kecil, tebal, dan berbentuk seperti jarum. Tapi ada juga yang berbentuk tipis, melebar, dan seperti daun melinjo. Kemudian yang kelima, tidak memiliki bunga sejati, tapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofit. Kemudian yang keenam, gamet jantan dan betina tersusun dalam strobilus atau runjung. Ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Yang ketujuh, pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah pembuahan tunggal, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Yang kedelapan, tumbuhan biji terbuka terdiri dari 3 ordo, yaitu Cisadinae, Linetinae, dan Coniferae. Yang kesembilan, biji gymnospermae duduk terbuka di permukaan struktur seperti daun yang disebut brach. Yang kesepuluh, gymnospermae sering ditemukan di hutan beriklim sedang dan bioma hutan boreal. Ke-11, siklus reproduksinya memiliki fase haploid dan diploid. Yang ke-12, penyerbukan terjadi di bagian tetes penyerbukan, yaitu di ruang bakal biji. Contohnya, tumbuhan apa saja? Tumbuhan pinus, meninjo,
tumbuhan damar, dan pakis saji, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ciri tumbuhan angiospermae, biji tertutup. Yang pertama, bijinya diselubungi oleh carpellum atau daun buah. Kemudian yang kedua, bunganya merupakan bunga sejati atau bunga lengkap. Yang ketiga, pembuahan ganda, yaitu inti generatif 1 membuahi ovum atau satu telur dan menghasilkan zigot, sedangkan inti generatif 2 membuahi kandung lembaga sekunder atau disebut KLS dan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Yang keempat, penyerbukan terjadi di bagian tetes penyerbukan, yaitu di ruang bakal biji. Contohnya pada tumbuhan padi, jagung, mangga, kelapa, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri tumbuhan angiospermae dikotil. Yang pertama, tumbuhan dikotil memiliki 2 keping biji. Dikotil biasanya juga memiliki bagian bunga sepal, kelopak, benang sari, dan putik. Berdasarkan susunan 4 atau 5 atau kelipatannya meskipun ada pengecualian. Yang ketiga, daunnya sebagian besar berurat, jaring. Yang berarti pembuluh yang mengalirkan air dan makanan menunjukkan pola seperti jaring. Duduk daunnya biasanya tersebar atau berkarang. Pola tulang daun pada tumbuhan dikotil biasanya menyirip atau menjari. 4. Pada batang, pembuluh biasanya tersusun melingkar di dekat permukaan batang. Pada batang, tumbuhan dikotil biasanya berbentuk kerucut dan bercabang. Yang kelima, tumbuhan dikotil pada akar dan batang memiliki kambium. Yang keenam, akarnya yang bersistem tunggang. Akar dan batang pada tumbuhan dikotil bisa tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri tumbuhan angiospermae monokotil, yaitu tersusun atas akar serabut, batang tidak berkambium, daun berbentuk pita dan panjang, bertulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Kemudian pembuluh kayu dan pembuluh tapis letaknya tersebar pada batang. Perbedaan dikotil dan monokotil, kita bisa lihat keping biji. Pada monokotil yaitu 1 kotiledon dan dikotil 2 kotiledon. Kemudian tulang daun pada monokotil yaitu tulang daunnya sejajar dan melengkung. Kemudian tulang daun pada dikotil yaitu tulang daunnya menyirip atau menjari. Kemudian pada batang pada monokotil berkas pengangkut tersebar, sedangkan pada dikotil berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran, jadi membentuk lingkaran. Kemudian pada bunga, pada monokotil bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan pada dikotil bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Dan pada akar monokotil sistem akar serabut, sedangkan pada dikotil sistem akar tunggang. Metagenesis. Apa sih metagenesis? Metagenesis merupakan pergiliran keturunan atau daur hidup yang dialami oleh organisme yang untuk setiap fase atau tahapnya melibatkan individu dengan jenis genetik yang berbeda. Biasanya metagenesis terdiri dari 2 tahap, haploid dan tahap diploid atau 2N. Metagenesis juga dapat diartikan sebagai pergiliran keturunan dari fase aseksual ke fase seksual maupun sebaliknya dari seksual ke aseksual. Pada metagenesis terjadi siklus hidup di mana organisme akan melakukan fase seksual dan juga fase aseksual secara berkala. Metagenesis tumbuhan lumut. Kita bisa lihat dari spora, kemudian masuk ke mitosis, ada protonema, kemudian menjadi tumbuhan lumut dewasa, kemudian terbagi menjadi antheridium dan archegonium, mana antheridium menjadi spermazoid dan archegonium menjadi ovum. Terjadilah fertilisasi, kemudian menjadi zigot, berkembang menjadi embrio, dan berkembang menjadi sporogonium, dan berkembang lagi menjadi sporangium, kemudian menjadi sel induk spora yang memiliki 2N. Kemudian dari sel induk terjadi lagi meiosis, kembali lagi pada tahap awal. Metagenesis tumbuhan paku. Di sini sedikit perbedaan saja pada proses fertilisasi, di mana pada tumbuhan lumut setelah menjadi zigot berubah menjadi embrio, berkembang menjadi embrio. Di sini langsung berubah menjadi tumbuhan paku. Kemudian berubah menjadi sporofil, kemudian menjadi sporangium dan langsung menjadi sel induk spora, di mana setelah meiosis kembali ke siklus awal. Untuk materi hari ini sepertinya itu terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di WhatsApp grup atau di kolom chat, dipersilahkan. Untuk tugasnya akan dikirim di WhatsApp grup juga ya, atau melalui ketua kelas yang akan dibantu share. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.